Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faus Faidullah dari Prodi Teknik Industri. Ya, alhamdulillah saya menjadi bagian dari anggota Divisi Penelitian Masa Bakti 2021-2022. Salam kenal semuanya. Oke, selanjutnya Ririn. Halo Ririn. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ririn Rindianti dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sekarang saya anggota dari Divisi Penelitian Masa Bakti 2021-2020. Terima kasih, salam kenal ya semua. Oke, terima kasih. Selanjutnya Divisi Kominfo. Di Kominfo ada saya sendiri. Salam kenal teman-teman, nama saya Muhammad Rafli. Saya sebagai Kadif Divisi Kominfo. Periode dari Prodi Teknik Industri, saya semester 7 sekarang. Dan menjabat di skema Masa Bakti 2021-2022. Di Kominfo saya nggak sendiri, ada teman saya Hani. Halo Hani. Iya, kedengaran nggak? Iya ada. Salam kenal semuanya. Nama saya Hani Khairunisa dari Pendidikan Bahasa Inggris Masa Bakti 2021-2022. Saya anggota dari Kominfo. Terima kasih. Oke, terima kasih Hani. Selanjutnya ke Divisi Espreneur. Yang pertama ada Widi. Halo Widi. Widi ada Widi? Oh, nggak bisa on mic. Ini teman-teman bisa baca ya. Jadi Widi ini dari Pendidikan Bahasa Inggris. Dia jabatannya di skema itu sebagai Kepala Divisi Espreneur Masa Bakti 2021-2022. Selanjutnya dari Divisi Espreneur ada Hendry Hermawan. Halo Hendry, boleh disapa dulu teman-temannya? Iya, halo Kak. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hendra Hermawan dari Arsitektur semester 5. Udah, salam kenal semuanya. Oke, selanjutnya ada Kusum. Halo Kusum. Halo Kak, kenalkan semuanya, nama saya Kusum Al-Humairi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih, salam kenal semuanya. Oke, terima kasih Kusum. Ini tadi kita belum kenalan sama ketuanya ya, sama Kak Reza. Tadi ada kendala sinyal, sekarang kita panggil lagi ya. Halo Reza. Halo. Baik, sebelumnya mohon maaf ya tadi karena kendala sinyal. Jadi perkenalkan saya Reza Hermawan selaku Ketua Umum Skema periode 2021-2022 Prodi Teknik Industri semester 7. Salam kenal semua. Oke, terima kasih. Ya, acara selanjutnya yaitu kita akan masuk ke acara inti, yaitu talk show. Talk show-nya ini kita bareng sama Ketua UKM Skema, sama Kak Riza, dan Wakil Ketuanya, Novia, yang akan dipandu oleh Kusum selaku moderator. Kepada Saudari Kusum, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Rafli atas kesempatannya kepada saya untuk melanjutkan acara Open House Skema pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi talk show. Sebelum masuk ke sesi talk show, alangkah baiknya kita saling mengenal satu sama lain dulu ya. Kenalkan, saya Kusum Al-Humairi sebagai moderator acara talk show pada hari ini. Nah, di acara talk show kali ini, saya akan ditemani dua narasumber, yaitu Kak Reza selaku Ketua Skema dan Kak Novi selaku Ketua Wakil Ketua Skema. Talk show di Open House Skema hari ini akan membahas hal-hal mengenai skema, mulai dari keanggotaan skema, awal mulanya skema, kegiatan skema, dan masih banyak hal lainnya yang berkaitan tentang skema. Sesi ini akan membantu kita untuk mengenal lebih dekat skema langsung dari pengurus skema. Baiklah, mari kita panggil dua narasumber kita hari ini. Selamat pagi Kak Reza.
Selamat Apakah pagi. Kak Reza sudah? Ya, baik Kak Reza. Kita panggil narasumber yang berikutnya, Kak Novi. Selamat pagi Kak Novi. Halo, selamat pagi Kusum. Ya, baik. Karena dua narasumber sudah hadir, langsung saja kita mulai talk show-nya ya. Mulai dari ketua skemanya terlebih dahulu. Kak Reza. Iya. Ya, skema itu seperti apa ya Kak ya? Jadi untuk skema. Jadi skema itu merupakan suatu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang riset dan juga penelitian. Ada pula kegiatan lain kayak kita diskusi umum dan juga bedah buku dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepenulisan maupun riset dan ilmiah kayak gitu. Skema itu kepanjangan dari apa ya Kak? Skema. Untuk kepanjangan skema sendiri yaitu studi kajian dan riset mahasiswa. Skema itu sudah dari kapan ya Kak beradanya di Unindra? Skema itu berdiri pada tahun 2008 tanggal 5 Maret. Maaf 9 Maret. Di skema itu visi misinya seperti apa ya Kak? Untuk visi misi skema sendiri yaitu buat pertama di visi ya. Iya visi. Visinya yaitu pertama membangun serta memudahkan riset dan juga kajian mahasiswa sebagai bentuk praktis pengetahuan melalui disiplin ilmu yang dipelajari mahasiswa sebagaimana ini diamanatkan Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian yang kedua, membangun kepekaan mahasiswa melalui riset dan kajian terhadap masalah sosial kemasyarakatan maupun dampak regulasi, peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pengambilan kebijakan. Kemudian untuk misinya yang pertama, membangun citra dan riset kajian mahasiswa di Unindra sebagai kenyataan objektif yang harus dilakukan mahasiswa Unindra. Dan ada juga berperan dalam dinamika sosial masyarakat maupun sivitas akademika Unindra, khususnya organisasi mahasiswa melalui aktivitas kajian maupun riset yang dilakukan mahasiswa. Itu visi misi dari UKM skema. Jadi seperti itu ya teman-teman. Skema itu singkatan dari studi kajian riset dan mahasiswa. Dan kemudian kita akan ke narasumber kita yang kedua yaitu Kak Novi. Kak Novi. Ya. Ya, di skema tuh kegiatannya apa aja ya Kak? Kan ada kegiatan yang rutin, ada kegiatan yang berapa bulan sekali. Kira-kira nih di skema kita bakal ngapain aja ya Kak? Oke, jadi di skema itu kita punya, ada yang namanya program kerja. Program kerja itu sifatnya eventual gitu. Ada juga yang sifatnya agenda rutin. Nah, di sini kita buat teman-teman yang baru bergabung di skema, jadikan skema ini sebagai wadah ruang belajar kita selain kita belajar di Unindra, kita belajar juga di UKM skema ini gitu. Nah, untuk kegiatannya apa aja? Untuk terdekat ini kita nanti akan ada pembinaan internal, di mana pembinaan internal itu untuk melatih kita dalam bidang riset, dalam bidang karya tulis ilmiah, karena kan visi misi kita itu adalah untuk mewujudkan mahasiswa Unindra ini untuk lebih peka terhadap riset, penelitian, dan amanah dari Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, insya Allah nggak hanya pembinaan internal aja gitu. Nanti akan ada yang sifatnya eventual. Nanti kan teman-teman akan dibagi ke dalam beberapa divisi nih, di mana teman-teman minatnya belajar di divisi penelitian, divisi pendidikan, atau dan sebagainya. Di situ nanti akan ada program kerjanya yang sama-sama akan kita lakukan untuk tumbuh dan berkembang bersama di skema. Seperti itu. Di skema itu kan pasti kan ada pertemuan
offline ya Kak ya, pertemuan langsung tuh biasanya kan, karena udah pada vaksin, beberapa mungkin udah ada yang vaksin tuh. Kira-kira nih kalau pertemuan langsungnya tuh di mana ya Kak? Kita biasanya sih di dekat kampus ya, kayak di warpol atau di tempat makan-makan gitu. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang nggak bisa hadir untuk offline gitu. Dalam pandemi ini biasanya kita sih lebih sering ke online. Kalau kegiatan online itu tahun kemarin itu atau enggak tahun ini, kira-kira apa aja Kak kegiatan skema yang udah dilakuin sama skema? Untuk yang sudah kita lakukan, kemarin terakhir ada webinar ya. Kalau teman-teman ada beberapa yang ikut webinar tentang skripsi, itu kemarin baru saja kita lakukan. Terus juga ada forum grup diskusi FGD, waktu itu bulan apa ya? Bulan Agustus kalau nggak salah. Terus insya Allah mau diadain bedah buku nanti bareng teman-teman juga yang lain. Bakal seru banget ya Kak, bedah buku, ditunggu tuh Kak kegiatan yang itu, karena pasti kita bakal punya solidaritas lebih tinggi lagi ya di setiap acara dan kegiatan itu. Nah, ini kan tadi yang sebelumnya disebutin kan kegiatan-kegiatan pandemi nih. Kira-kira nih kalau misalnya kita udah selesai pandemi, siapa sih yang nggak mau ya kalau pandemi udah selesai? Ini skema mau ngapain Kak rencananya kalau memang pandemi udah selesai? Mungkin sebelum pandemi ini kegiatan skema lebih luar biasa lagi. Apa aja nih Kak? Oke, kalau untuk kegiatan offline, insya Allah goals terbesar kita mau ngadain rematur ya, insya Allah. Nah, itu kegiatannya kita bakalan ke suatu tempat di luar kota yang nantinya kita mau ngeriset bareng. Cuma nanti ditunggu aja sih kondisi pandeminya apakah sudah boleh memungkinkan untuk kita melakukan offline atau enggak. Ditunggu aja. Seru Kak. Kayaknya itu hal yang menarik ya kegiatannya keluar kampus buat mengenal nih, melakukan penelitian mengenai hal-hal dan masalah-masalah di sekitar kita. Iya. Ternyata kegiatan di skema tuh banyak banget dan masih ada yang belum kalian tahu karena setiap divisi itu semuanya punya kegiatan ya Kak ya. Setiap divisi itu ada kegiatannya masing-masing, punya proyek masing-masing. Mungkin Kak Novi bisa nih ceritain dari misalnya divisi apa gitu, punya proyek apa gitu Kak. Itu nanti kayaknya ranahnya dari para kadif ya. Insya Allah nanti bagian mereka yang akan mempromosikan lah divisi mereka. Karena setiap divisi tuh keren-keren. Proyeknya banyak banget, jadi kita tinggal ikutin aja dari kadipnya. Jadi setiap divisi itu bisa mengembangkan diri masing-masing dari kegiatan ini, karena kegiatan di skema berguna banget buat ngembangin skill dan kemampuan kita. Kembali lagi kita ke narasumber yang pertama, Kak Reza. Kak Reza ada di Zoom? Iya. Kira-kira untuk di skema itu apa aja ya Kak syarat untuk menjadi anggota? Pak Reza? Iya, mohon maaf, bisa diulangi Kusum? Ya. Saya kendala sinyal di sini. Di skema itu kan cara masuknya, syaratnya untuk jadi anggota skema itu seperti apa aja ya Kak? Oh, mohon maaf, bisa diulangi sekali lagi? Iya. Syarat menjadi anggota skema itu seperti apa aja ya Kak? Oh, untuk syarat menjadi anggota skema itu, kalian harus mengikuti pertama yaitu mengikuti pembinaan internal yang akan diadakan oleh divisi pendidikan. Nah, kemudian setelah itu ada juga beberapa acara yang mungkin harus kalian ikuti seperti kayak kita juga mungkin ke depannya kayak mau melakukan penelitian turun langsung ke lapangan.
Kemudian setelah itu kita akan mengadakan diklat. Di situ di diklat itu kalian akan secara resmi bergabung menjadi anggota resmi skema setelah diklat selesai. Berarti kalau mau jadi bagian dari anggota skema, kita wajib ikut dari diklatnya ya, Kak, ya? Iya. Sebisa mungkin kalian mengikuti diklat dulu. Nah, setelah diklat mungkin bisa jadi resmi jadi anggota skema. Jadi syarat utamanya itu diklat ya, teman-teman. Dan untuk di skema sendiri, kan tadi di video secara umum ya Kak ya dijelaskan kalau skema itu punya 4 divisi. Nah kira-kira Kak Reza bisa nggak jelasin lebih rinci lagi nih divisi-divisinya seperti apa, terus kerjanya seperti apa gitu Kak. Silakan Kak. Baik, saya kasih gambaran kasar ya untuk setiap divisi di skema. Jadi skema itu mempunyai 4 divisi. Yang pertama itu divisi pendidikan. Biasanya divisi pendidikan itu yang bertanggung jawab di pembinaan, terus pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia di UKM skema. Ada pula yang kedua itu di bidang divisi penelitian. Divisi penelitian itu kegiatannya kayak dia melakukan kayak riset, terus penelitian ke lingkungan masyarakat ataupun ke daerah-daerah, ke tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai bahan riset kayak gitu. Kemudian ada juga divisi Kominfo. Biasanya di Kominfo itu bertugas itu untuk mengumpulkan informasi terkait aspirasi mahasiswa, terus memperluas jaringan komunikasi antar di skema kayak gitu dengan pihak-pihak di luar kampus maupun UKM lain di dalam kampus Uninda sendiri. Ada juga kegiatan kayak membuat flyer, terus poster dan lain-lain yang berhubungan dengan media komunikasi. Ada pula yang terakhir itu bidang di divisi kewirausahaan. Bidang divisi kewirausahaan itu bertugasnya untuk mengembangkan potensi mahasiswa berwirausaha. Biasanya dia itu mengelola dan menjaga stabilitas keuangan dalam suatu organisasi kayak gitu. Misalnya kita belajar untuk membuat usaha di skema kayak jualan ataupun kegiatan-kegiatan lain yang bisa jadi sumber pemasukan untuk keuangan di skema. Untuk lebih jelasnya nanti dijelasin oleh setiap kadip di setiap divisi masing-masing. Kalau di divisi skema tuh bisa milih sendiri apa ditunjuk ya Kak biasanya? Kalau di divisi skema untuk sekarang kayak program kalian kalau ingin tahu kita adanya program magang di setiap divisi itu biasa kita bisa milih sendiri. Nanti juga digilir bisa juga kalian magang di penelitian ataupun Kominfo. Kalau untuk kepengurusan nanti dipilih sendiri oleh ketua UKM skema periode selanjutnya. Baik Kak Reza. Kak Reza dan Kak Novi ini kan salah satu dari anggota skema kan ya. Kira-kira menurut Kak Reza dulu deh pribadi kalau misalnya ikut skema tuh manfaatnya apa aja yang Kak Reza dan Kak Novi dapat dari kegiatan-kegiatan skema, pertemanan di skema, atau kan kalau kita organisasi itu kan nggak di skema aja kan, karena kita juga harus kenal sama organisasi lain, menjalin hubungan sama organisasi lain, atau enggak dari segi keorganisasian maupun dari segi kepemimpinan. Kak Reza masih ya, mohon maaf sinyal saya jelek di sini ya. Saya diulangi sekali lagi ya. Iya, baik-baik. Menurut Kak Reza nih kan salah satu dari anggota skema, setelah mengikuti skema itu kira-kira manfaatnya yang Kak Reza rasakan seperti apa dari segi kegiatan-kegiatan yang telah diikuti, dari segi pertemanan sama organisasi-organisasi di luar skema, karena kan skema kan pasti juga harus berinteraksi sama organisasi lain, dan
manfaat dari segi keorganisasian maupun kepemimpinan. Oh, untuk manfaat yang saya rasakan sendiri ya, ketika saya bergabung di skema, pertama yang paling saya rasakan itu saya lebih berani untuk mengeluarkan pendapat pribadi ketika kita berada dalam suatu lingkup musyawarah, dan juga berani berspeak up, kita jadi lebih berani berbicara di depan orang banyak kayak gitu. Ada pula menambah banyak relasi antar teman maupun teman di sesama UKM skema ataupun teman di selain UKM skema, di misal UKM yang ada di kampus Unindra kayak gitu. Untuk kepemimpinan sendiri, saya lebih belajar bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita ambil. Misalnya dalam melakukan sebuah acara seperti acara kemarin skema yang webinar kayak gitu. Ada pula kita belajar kayak misal kita masuk ke divisi APD, kita belajar bagaimana membuat flyer yang baik, kemudian bagaimana membuat menghubungi suatu media partner ataupun hal-hal lain yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Di divisi acara misalnya kita belajar bagaimana membuat rundown, terus bagaimana mengatur setiap peserta yang masuk di webinar itu kayak gitu. Jadi banyak banget ya. Mungkin itu yang saya rasakan. Ya. Banyak banget nih manfaat kita ikut organisasi dan ikut skema juga pastinya. Untuk Kak Novi juga, menurut Kak Novi juga nih, bagaimana Kak manfaat dari ikut skema dan kegiatan-kegiatannya? Oke. Kalau untuk manfaat, sebenarnya kita balik lagi ke mindset awal. UKM skema itu sebagai tempat kita untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang gitu. Jadi banyakin salah aja, nanti dari situ kan kita belajar. Untuk manfaat sendiri sebenarnya kalau kita mengikuti suatu kegiatan atau berkecimpung di dunia organisasi, itu sebenarnya impact-nya itu ke kita sendiri gitu. Sampai kita sadarin gitu ya. Oke, maaf kepotong. Jadi impact-nya itu sebenarnya dari untuk ke kita sendiri gitu. Dimana yang tadinya kita nggak bisa untuk berbicara di depan umum gitu, berbicara sama orang lain, itu kita di situ belajar gitu. Terus di skema ini juga setiap ada kegiatan, ya orang-orangnya juga panitianya tuh nggak dia juga gitu. Entar misalnya, bagian misal kita mau ngadain webinar, yang tadinya jadi ketua pelaksana itu kita ganti jadi divisi acara atau apa gitu. Nah, terus di skema juga di skema itu nggak misalnya kalian mau ikut UKM lain gitu, nggak hanya di skema, itu boleh banget gitu, asalkan kalian tetap berkomitmen dan bertanggung jawab sama apa yang udah kalian pilih kayak gitu. Udah gitu di skema ini kan kita banyak ya pertemanannya nggak hanya dari prodi matematika doang, tapi banyak banget. Dari sini juga kan kita jadi punya wawasan baru, teman baru gitu. Itu sih menurut aku ya. Ya, berarti emang banyak banget ya Kak manfaatnya. Iya Kak, mengenai organisasi yang diikuti selain skema, misalnya kita ikut skema tuh, kira-kira kita ada batas nggak Kak buat ikut organisasi lain? Berapa organisasi lain yang bisa kita ikuti selain skema? Oke, sebenarnya masing-masing UKM pun punya batasan ya, tapi kalau untuk skema sendiri kita tidak membatasi. Boleh kalian mengikuti lebih dari 1 UKM, asalkan kalian tetap komitmen. Jadi jangan tiba-tiba menghilang gitu ya. Boleh banget, pokoknya lebih dari 1 boleh. Cuman kan masing-masing ada batasan sendiri, tapi kalau untuk di UKM skema kita tidak membataskan itu, asalkan mereka tetap komitmen sama apa yang udah dipilih. Berarti tetap harus tanggung jawab ya Kak ya, mau ikut berapa aja tetap harus ada responsibility dari masing-masing anggotanya. Nah, ini kita udah nyampe manfaat, kira-kira ada nggak peserta atau calon-calon anggota skema yang mau tanya-tanya nih sama kakak-kakaknya, baik narasumber maupun
anggota skema yang lainnya boleh dari peserta mengajukan pertanyaan supaya lebih dekat lagi nih sama skema, supaya lebih tahu, kepo, tanya apa aja, terserah, bebas. Ayo guys, saya tanya Saya guys, Kak. sedikit kok. Tuh ada yang mau nanya Kak. Ada yang mau nanya tuh Kak, namanya Laila. Iya. Baik, jadi perkenalkan nama saya Laila Syabina dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ya. Pendidikan. Jadi mau nanya Kak, kan UKM skema ini kan terfokus sama UKM kepenelitian nih. Apakah UKM ini sudah bermitra dengan MIPI atau kalau belum, apakah ada rencana untuk bermitra dengan MIPI atau masyarakat ilmuwan dan teknologi Indonesia? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Laila ya tadi ya yang bertanya. Ini saya coba Kak Novia dulu deh buat menjawab tentang kemitraan ya, kemitraan skema sama lingkungan masyarakat sama MIPI tadi ya, MIPI ya. Ya, silakan Kak Novia dijawab pertanyaan dari Kak Laila. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, apakah UKM skema udah bermitra atau belum ya? Sebenarnya kita untuk bermitra itu belum, tapi kita pernah mengadakan suatu event di mana pembicaranya itu memang dari orang LIPI gitu. Nah, untuk akan bermitra, insya Allah kita coba untuk lobby, kebutuhan dari proker kita tuh apa sih, nanti disesuaikan sama apa yang kita butuhkan gitu. Sebelumnya kita pernah ada event yang menghadirkan itu orang LIPI gitu. Itu waktu itu offline kalau nggak salah. Ya, offline. Apakah terjawab, Laila? Untuk kedepannya, apakah ada agenda buat bermitra lagi dengan MIPI itu atau gimana Kak? Iya, insya Allah akan kita agendakan, tapi sesuai dengan kebutuhan proker kita gitu. Jadi kan nanti teman-teman akan masuk ke divisi ya, masing-masing divisi, sesuai dengan passion-nya. Nah, di situ nanti mau buat apa nih, event apa gitu. Kalau memang kita membutuhkan, kayak misalnya kita mau ngeriset di tempat lain gitu, di luar kota, itu kan berarti kan butuh yang namanya kemitraan gitu. Nah, itu bisa kita lobby. Kalau channel insya Allah ada. Terima kasih Kak. Oke. Ya itu tadi jawabannya ya Kak Laila ya, sudah terjawab ya Kak. Ya, baik ke peserta ke calon anggota yang lain, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih soal skema supaya lebih dekat gitu, lebih dekat nanti biar kerjasamanya lebih terasa gitu. Kira-kira misalnya kalian punya ide-ide apa gitu, apa gimana, sampaikan aja. Kita sharing-sharing, kita diskusi bareng-bareng di talk show open house skema hari ini. Ayo, silakan. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mau nanya. Ya, waalaikumsalam. Dari siapa ya namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Akmal. Saya dari Fakultas Teknik Informatika. Ingin bertanya, sejauh ini proyek apa sih Kak yang udah pernah diliti oleh skema? Terima kasih. Proyek-proyek yang sudah pernah diteliti atau diriset. Proyek yang sudah diriset oleh skema ya, Kak Rizal ya? Kak. Ya. Baik, mungkin Kak Reza bisa menjawab pertanyaan dari Kak Rizal, Kak. Kak Reza. Oh, sepertinya masih ada kendala ya. Ya sudah, ke narasumber Kak Novi aja. Kira-kira proyek apa aja nih Kak Novi yang sudah diteliti sama skema Kak?
Untuk proyek yang telah diteliti, untuk proyek yang diteliti, kemarin terakhir kita mengadakan forum grup diskusi. Itu kalau nggak salah terkait pendidikan tentang apa sih, daring kalau nggak salah. Memang outputnya tuh hanya berupa tulisan biasa gitu kan. Karena kita biasanya kalau melakukan riset itu ditaruhnya di webnya skema gitu teman-teman. Terus terakhir juga kita ngeriset tentang pas acara apa tuh namanya, kemarin kita Rabika. iya, cara serabi. Kita juga serabi itu semangat Ramadan berbagi, itu kegiatannya pada saat bulan Ramadan kemarin. Terus teman-teman pengurus juga melakukan gimana untuk bersosialisasi, terus ngajar di Kampung Pemulung waktu itu. Waktu kalau nggak salah pas bulan Ramadan, bulan Juli. Nah, itu output dari riset yang kita buat itu ditaruh di webnya skema sendiri. Seperti itu. Gimana Kak Rizal sudah menjawab pertanyaan jadi di skema itu apa aja kegiatan yang telah kita lakuin ya, mulai dari meneliti, diskusi, atau kayak tadi serabi, itu semua di-upload di Instagram skema. Jadi kalau misalnya calon anggota nih, jangan lupa buat follow Instagram skema ya. Tuh, jangan lupa di-follow, nanti pasti di-follow back karena sebagai calon anggota, oke? Jadi, jangan lupa ya follow. YouTube juga dong, YouTube. Ya, YouTube juga, jangan lupa di-subscribe, ya, di-like, di-komen, dan di-share. Blogspot, jangan lupa Blogspot. Nah, tuh juga tuh. Jadi tahu kan nih skema nih ngapain aja isinya, terus sebenarnya perkembangannya apa aja tuh bisa tahu kan dari sosial media kita sambil stalking, selain stalking mantan, stalking keras, ya stalking macam-macam. Jangan lupa stalking yang positif, oke ya? Siap. Siap. Jangan lupa Kak, IG skema angkasa Kak. Oh iya, itu yang paling penting guys. Entrepreneur kita ya selain mengembangkan penelitian juga mengembangkan uang ya guys ya. Jangan lupa mengembangkan rezeki kita ya. Jadi salah satu hal yang sedang dikembangkan sama skema itu juga entrepreneur. Mungkin dari adik-adik nih kalau misalnya ada ide usaha bisa tuh gabung sama entrepreneur buat menyalurkan idenya tentang berdagang, wirausaha, dan membangun perekonomian skema gitu. Jadi bisa lah. Apa tuh Kak? Kita uangnya buat apa Kak? Uangnya buat apa nih Kak? Buat kesejahteraan anggota skema yang pasti. Jalan-jalan ya kita ya. Iya, kesejahteraan semua anggota ya. Ya mungkin kita yang kurang sejahtera semakin sejahtera kalau kita ikut skema. Amin. Amin. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi selain tadi kegiatan-kegiatan dari skema? Dari peserta, boleh langsung aja ya. Kak mau tanya, langsung perkenalkan diri, nanti di feedback langsung, oke? Ayo pesertanya boleh tanya kakaknya yang mau tahu, Kak. Kak, mau tahu lebih atau gimana, Kak? Gimana? Tanya aja, jangan sungkan-sungkan. Boleh, mari. Ya, terima kasih Kak Kusum atas mengizinkan saya menjawab pertanyaan. Nah, saya ingin bertanya nih Kak, berarti kan dijelaskan kalau ingin menjadi anggota resmi skema kan dia harus mengikuti diklat. Nah, diklatnya ini berapa hari ya Kak? Kira-kira, dan itu waktunya kapan? Oke. Tadi siapa Kak? Siapa tadi yang nanya? Saya Khoirul dari teknik. Baik Kak Khoirul ya. Yang jawab dari moderator Kanovi aja ya, karena kayaknya Kak Rezanya lagi ada kendala di jalan nih.
silakan Kak Novi, kira-kira diklatnya nanti seperti apa, kapan, berapa lama, teknisnya diklat kayaknya Kak. Silakan Iya, Kak. betul. Oke, jadi Kak Khairul, jadi gini ya. Sebenarnya untuk status keanggotaan itu nggak langsung ke diklat gitu, karena ada prosesnya ya. Karena kalian juga harus ikut pembinaan internal dulu setiap minggunya. Nanti akan diagendakan, terus dari pembinaan internal itu sendiri kalian harus aktif, terus nanti akan ada kegiatan kayak ada lomba-lomba segala macamnya, terus baru puncaknya itu memang diklat gitu. Diklat itu nggak sembarang semuanya diklat, enggak, tapi kita ngelihat keseriusan teman-teman buat ikut di UKM skema ini gitu. Untuk diklat biasanya kami ini 1 hari full dari pagi sampai sore gitu, atau kondisional sih bisa di luar kota gitu, atau kalau terakhir sih kemarin kita di Pancoran, sekrennya FMMP kalau nggak salah, ya itu full, bisa sehari bisa 2 hari, itu kondisional, itu nanti insya Allah bulan Februari. Pokoknya kita ambil jeda, nggak akan ngeganggu kegiatan teman-teman kuliahnya gitu. Karena kan di sini juga beragam ya, ada yang anak ekstensi, ada yang reguler sore gitu. Insya Allah nggak akan ngeganggu kegiatan kuliah. Oke, untuk ini berarti sebelum kita ngikut diklat, kita harus ngikutin acara-acara dulu, Kak, yang Ya, pembinaan internal. Kita tahu belajar karya tulis itu seperti apa sih, kan kita juga masih belum tahu kan gitu misalnya. Untuk diklatnya sendiri apakah ada biaya atau gimana? Diklat ya, makanya kita kan punya divisi S-Planner ya. Kita harus mengupayakan dan mensupport S-Planner itu sendiri. Karena kalau S-Planner-nya makin show up gitu kan, ya kemungkinan kita akan meminimalisir biaya juga. Oh, berarti kalau bisa anggotanya ini jadi S-Planner semua gitu ya, Kak? Nggak juga, kita saling support. Saling support ya. Iya. Berarti kan kita yang baru masuk, berarti kita udah bisa bergabung apa harus menjadi diklat dulu? Statusnya masih calon anggota, jadi insya Allah ini kan open house ini sebagai gerbang awal utama kita untuk memulai di kegiatan di skema. Insya Allah minggu depan kita sudah mulai belajar di pembinaan internal. Dan teman-teman udah masuk ke dalam divisi-divisi tersebut sesuai dengan passion-nya. Oh, oke. Berarti untuk pembinaan internal sendiri itu kira-kira di hari apa ya dan jam berapa begitu? Insya Allah di hari Minggu ya, Minggu malam. Minggu malam, oke. Ya mungkin itu aja sih sampai saat ini Kak pertanyaannya. Okay. Terima kasih ya Kak. Kak siapa nih namanya tadi? Kak Novia ya? Iya. Oh iya, oke. Kak Novia di skema di bagian apa Kak? Saya bagian tim horenya ketua. Pak, Kak. Gimana tim hore? Iya, tim horenya aja. Emang ada ya tim hore ya? Iya. Main belakang, jadi ngejorokin aja gitu. Istilah tersiratnya tim hore. Iya. Bisa aja nih. Oke. Terima kasih ya Kak. Oke, mungkin yang lain. Singgung dikit ya soal diklat itu, diklat dan proses sebelum diklat itu penting banget sih buat kita, karena kita supaya kenal basic-basicnya dari menulis, basicnya dari meneliti, gimana sih awalnya meneliti, gimana sih yang benernya meneliti, itu kita pelajari bareng-bareng. Nah nanti pas di diklat, nah itu banyak momen-momen yang menambah wawasan kita, baik itu Unindra, baik itu skema, baik itu BEM, DPM, banyak banget pokoknya, karena diklat itu puncak ya, tadi kata Kawan Novi, acara puncaknya dari penerimaan calon anggota skema. Nah dari situ nanti teman-teman semuanya bisa merubah status dari calon anggota menjadi anggota. Nah kira-kira ada teman-teman lain nggak nih yang mau tanya? Ya boleh aktif aja, tanya aja apa aja, bebas kakak-kakaknya narasumbernya. Boleh silakan perkenalkan dirinya. Nama saya Muhammad Fadil dari Prodi Teknik Informatika. Ingin bertanya Kak? Iya Kak Fadil ya, oke baik, tanya aja apa? Kira-kira diklat itu bulan apa ya? Dan satu lagi,
kegiatan rutin skema itu tiap hari apa sih? Udah itu aja, Kak. Terima kasih. Ya, Kak Novi bisa dijawab tentang kegiatan rutin nih kapan harinya, mungkin harinya kayak sekitaran jamnya atau terus diklatnya tuh pastinya bulan apa gitu, Kak. Oke, untuk kegiatan rutin, untuk per minggunya kita bakal belajar bareng di pembinaan internal. Itu kita sama-sama belajar baik calon anggota, baik pengurus, itu di pembinaan internal, insya Allah setiap hari Minggu. Jamnya kondisional sih jam 8, entah 1 jam atau berapa itu kondisional gitu. Nah, dari pembinaan internal itu kita belajar, nanti akan ada kayak kurikulumnya gitu. Misal pertemuan ini kita belajar tentang resum, segala macam, itu. Terus untuk diklat, insya Allah diklat itu kita menyesuaikan dengan kalender akademiknya Unindra gitu. Misalnya bulan Februari atau bulan Maret gitu kan, biasanya teman-teman udah kelar ujian semesternya gitu. Nah, kita bisa mengadakan diklat. Pokoknya kita akan cari timing waktu yang pas untuk diklat dan nggak akan mengganggu kegiatan teman-teman di perkuliahan. Gimana Kak Fadil? Fadil. Berarti diklat itu bisa masih lama banget ya, Kak? Iya, karena kan kita belajar dulu nih di pembinaan internal, kayak buat karya tulis, buat esai segala macam, dan nggak pembinaan internal aja, nanti akan ada dari masing-masing divisi itu punya program kerja yang dimana nanti kita akan berikut serta di situ gitu, nggak bisa hanya divisi itu aja. Ya, terima kasih jawabannya, Kak Novia. Oke. Sama-sama. Gimana Kak Fadil? Paham ya, jadinya di skema itu kegiatan-kegiatan yang bakal kita lakuin itu nggak bakal bertabrakan sama kegiatan kuliah kita, karena ya pasti selain organisasi yang kita utamakan itu ya kuliah ya gitu. Jadi semua yang direncanakan itu dikembalikan lagi sama kita, kegiatan-kegiatan kita, kiranya baiknya kapan, jadi nggak bakal tabrak-tabrakan. Oke, kayaknya ada pertanyaan yang muncul dari chat. Bentar. Selamat pagi, Kak. Saya Yolanda dari Pendidikan Matematika. Saya ingin bertanya, apakah pengurus di sini mengarahkan calon anggota untuk mengikuti PKM? Bentar. Ya. Gimana, Kak Novi? Oke. Apa tadi pengurus di sini mengarahkan calon anggota untuk mengikuti PKM? Ya, tentu untuk PKM ini justru juga termasuk goal terbesar dari kepengurusan saat ini. Dan kenapa harus ikut PKM gitu? Tapi kita nggak berharap banyak karena PKM itu kan prosesnya banyak ya. Seleksinya juga nggak hanya beberapa kelompok gitu kan. Tapi dia tingkatnya universitas. Nah, kita nggak bisa main-main aja untuk hal PKM ini. Makanya kita harus butuh belajar yang namanya pembinaan internal. Nanti insya Allah di pembinaan internal, kan kita akan ada mentor ya. Nanti teman-teman bisa tanyakan ke mentornya masing-masing untuk kegiatan PKM ini. Karena proses bikinnya nggak mudah gitu. Banyak banget untuk ikut PKM. Nah, minimal kita nggak berharap untuk menang, minimal ada yang ikut serta gitu. Dari teman-teman calon anggota ini, insya Allah kalau memang ada yang berminat untuk PKM, nanti akan kita coba bantu mencari mentornya. Seperti itu, Yolanda. Gimana Kak Yolanda? Jadi skema pengennya mengusahakan dan juga membantu semaksimal mungkin kalau misalnya memang ada anggotanya yang tertarik untuk ikut PKM ya. Jadi kalau memang misalnya pengen ikut PKM tadi bakal dibantu sama skema. Seperti itu ya Kak Yolanda. Mungkin ada
calon anggota yang lain yang mau bertanya lagi soal skema supaya tambah dekat lagi nih sama skema? Boleh, silakan. Kak, izin bertanya. Iya, silakan perkenalkan diri. Iya. Nama saya Kak Putri Widiawati dari Prodi Pendidikan Matematika. Izin bertanya, untuk pembekalan internalnya itu kita biasanya menggunakan via apa ya Kak? Kayak grup, Zoom, atau datang ke satu tempat gitu terus belajar bareng-bareng atau gimana ya Kak? Sudah, Kak. Baik. Ya. Oke. Jadi mengenai ini ya, teknisnya pembinaan internal nih mau via online atau offline juga atau bagaimana teknisnya pengadaan dari pembinaan internal. Baik, Kak Novia, gimana? Oke, untuk teknis pembinaan internal, insya Allah kita masih menggunakan via daring ya. Jadi dia nanti teman-teman akan dimasukkan ke WhatsApp group, terus nanti di hari Minggu, pas jadwalnya kita akan menggunakan via Google Meet, kayak gitu. Berarti kurang lebihnya online ya Kak ya? Iya, kita masih online ya. Karena juga kondisinya kan malam ya, takutnya rumahnya kan juga pada jauh nih. Ya Kak, untuk pembinaan internal itu kira-kira nanti kayak ada pematerinya dari siapa aja ya Kak? Materinya insya Allah kita ambil dari beberapa alumni dan juga teman-teman pengurus di sini yang insya Allah dalam bidangnya udah bisa lah ya. Nggak bisa sih maksudnya belajar, sama-sama belajar gitu. Insya Allah udah mulai ya minggu depan untuk pembinaan internal. Gimana teman-teman calon anggota, siap kan ya untuk belajar? Insya Allah siap. Oke. Jargon dulu kok kayaknya udah lemes banget sih nih. Udah jam makan siang apa ya? Alat-alat yang di... Ayo semangat. Kak, ada yang nanya Kak. Iya, kenapa? Alat yang dipersiapkan apa aja Kak? Alat tulisnya atau apa gitu yang dibutuhin? Niat untuk belajar yang ikhlas, yang tulus gitu. Ada pendukungnya gitu Kak. Ya itu mah kan mahasiswa mah udah tahu lah, fleksibel aja pakai apa. Kalau ada yang perlu dicatat silakan dicatat. Oh gitu ya. Oke. Baik ya, itu tadi jawabannya dari Kak Putri dan Kak siapa tadi yang terakhir? Yang bertanya tadi Kak siapa? Kak Anam. Kak Anam. Ya, Kak, itu izin jawabannya. bertanya, Kak. Iya, boleh. Ya, silakan. Siapa perkenalkan dirinya? Nama saya Muhammad Iqbal, prodi dari Teknik Informatika. Saya mau tanya untuk bidang entrepreneur-nya, Kak. Apakah di bidang entrepreneur itu nantinya kita hanya akan diajarkan untuk berwirausaha atau kita nantinya akan diberikan konsep yang jauh lebih bagus lagi tentang perkembangan wirausaha untuk entrepreneur muda, dan apakah nanti ada suatu wadah atau badan yang akan membawahi tim dari divisi entrepreneur itu, Kak? Terima kasih, Kak. Seperti itu ya, kayak ini berkaitan dengan S-Planner, divisi S-Planner. Boleh Kak Novia kalau memang misalnya mau diajak dari ketua divisi S-Planner juga buat bincang-bincang soal lebih dalam mengenai S-Planner. Oke, kalau untuk divisi S-Planner sendiri kita belajar untuk mulai dari awal sih untuk usaha gitu. Pengennya sih di skema ini kita mengeluarkan satu produk yang memang hasil karyanya skema gitu. Nah, makanya kita sangat bersyukur nih nambah teman-teman baru untuk belajar di skema gitu kan. Nah, kalau untuk konsep ke sananya itu mungkin dari Kadifnya sudah memikirkan ya untuk kedepannya mau seperti apa nih gitu. Itu mereka sudah menyiapkan konsepnya.
Siapa tadi ya yang nanya ya? Iqbal ya? Kak Iqbal. Gimana Kak Iqbal? Terus apakah ada badan atau wadah yang menaunginya Kak untuk para entrepreneur muda itu Kak? Contohnya kayak misalnya kayak apa ya? Namanya apa sih Kak? Kalau yang di university itu yang bisa bikin mau perjanjian sama pihak pemerintah, instansi pemerintah terkait untuk wirausaha Kak? Oh, kayak UMKM gitu ya jatuhnya? Iya, iya benar. Ya, sebenarnya untuk saat ini belum ya, karena kan kita sifatnya masih di organisasi, di bawah naungan organisasi. Dan kalaupun kita sudah percaya diri nih untuk depannya bisa show up, kita bisa aja bermitra kayak gitu. Cuman kita masih baru dan baru awal banget untuk belajar mengembangkan bisnis, dan pengennya sih teman-teman nanti tahu dulu nih, siapa tahu ada teman-teman yang sudah mulai jalan bisnisnya. Di situ nanti kita komunikasikan terus gimana konsep kedepannya untuk seperti itu. Nanti kalau sudah percaya diri, misalnya kita sudah yakin ya, oh ternyata produk skema ini bisa loh show up untuk yang lain gitu, nggak hanya lingkupnya ke internal kita aja gitu. Bantu jawab juga terkait untuk pembinaan internal juga, nanti ada dari sisi kewirausahaan juga. Jadi kita nggak cuman kayak menyuruh kalian untuk berwirausaha, kita juga nanti ada materi-materi terkait tentang kewirausahaan juga. Kalau misalnya tadi untuk badan usaha, kita belum ada ya bermitra dengan yang lain, karena SPNR ini juga baru angkatan pertama, jadi baru terbentuk di kepengurusan tahun ini. Nah, untuk kedepannya mungkin mohon bantuan juga daripada calon anggota untuk sama-sama memajukan divisi SPNR ini. Terus kalau misalnya untuk SPNR ini juga udah ada IG-nya, kalian bisa follow aja skema Angkasa. Angkasa itu brand dari divisi SPNR sendiri. Terus nanti kedepannya juga mau ada rencana berjualan di e-commerce juga. Itu sih paling tambahan dari perwakilan divisi SPNR. Oke Kak, siap. Terima kasih. Terus apakah nantinya kan kemarin kan saya bimbang ya Kak, apakah saya harus memilih divisi penelitian atau divisi kewirausahaan? Karena kan kebetulan saya itu bekerja di bidang wirausaha Kak. Untuk bidang kewirausahaan saya bekerja di salah satu instansi pemerintah yang bekerja di bidang kewirausahaan. Tapi di satu sisi saya ingin mencari tahu tentang penelitian-penelitian dan riset-riset yang sudah dilakukan oleh orang-orang hebat ya menurut saya ya. Apakah saya bisa untuk melakukan itu? Makanya pertanyaan saya, apakah bisa menjalankan dua divisi sekaligus atau tidak Kak? Terima kasih. Baik, berarti mengenai itu ya, divisi ya. Bagaimana Kak Novia mengenai menjalankan dua divisi sekaligus? Wah, kalau untuk dua divisi, mungkin alangkah baiknya Kak Iqbal ini harus lebih prefernya kemana sih passionnya gitu. Karena jujur aja ya, satu divisi aja kadang kita suka ini ya, kewalahan gitu. Gimana untuk memegang dua divisi? Balik lagi ke komitmen Kak Iqbal, gimana passionnya tuh di mana sebenarnya. Oke Kak, terima kasih Kak. Buat jawabannya cukup puas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku tambahin lagi ya soal divisi itu, sebetulnya kalau misalnya kita dari project per divisi itu, walaupun misalnya nih divisi S-Planner ada project ataupun divisi penelitian ada project, tetap kita semua ikut bantu, ikut kerja, pokoknya bareng-bareng, tapi emang tanggung jawabnya di divisi itu. Untuk keterlibatan dan proses itu semuanya dilibatkan dalam setiap project, baik itu project divisi, project organisasi. Jadi kita semua nih tahu dan belajar gimana sih meneliti, gimana sih berdagang, gimana sih
mengolah informasi kayak Kominfo dan ngadain acara. Sebenarnya nggak divisi aja sih, setiap acara juga nanti setiap tugasnya pasti semuanya dapat pengalaman-pengalaman baru. Jadi semuanya bisa ngerasain dan punya cerita buat setiap bagiannya masing-masing gitu ya. Tak terasa ya kita udah di akhir sesi talk show open house skema. Jadi sebagai pertanyaan penutup nih sama narasumber ke Kak Novi dan Kak Reza, kira-kira hal apa yang bisa membuat para calon anggota skema nih yakin untuk ikut skema? Baik, Kak Novi, kira-kira gimana sarannya untuk para calon anggota? Oke, hal apa yang bisa ngeyakinin calon anggota ya? Iya. Bukan, gitu bukan, Som? Iya, Kak. Yang bisa membuat mereka yakin, tambah yakin lagi. Ya, balik lagi ke komitmen awalnya untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang. Pokoknya di skema itu kita sama-sama belajar. Nggak apa-apa banyakin salah, dari situ kan kita belajarnya jadi tahu nih tentang karakter orang, terus gimana kita mengelola waktu kita, terus manajemen emosional kita juga gitu. Dan nanti impact-nya juga kan ke kita juga kayak gitu. Nah, buat teman-teman, jadi setelah open house ini jangan sampai mengurungkan niatnya kembali gitu kan. Karena kalian sudah memilih divisi ini, ya udah kita akan belajar bersama bareng-bareng di sini gitu. Ya, berarti tentang komitmen belajar kita ya, berarti konsistensi juga perlu dipertimbangkan untuk tetap yakin kita ikut skema. Nah, selain Kak Novi, Kak Reza juga mungkin bisa kasih saran buat calon-calon anggotanya nih supaya tetap yakin ikut skema. Kak Reza? Sepertinya Kak Rezanya lagi kendala sinyal deh. Sangat disayangkan ya Kak Reza, masih ada kendala sinyal. Nanti kalau misalnya ketemu offline, tanya Kak Reza sepuas-puasnya, pasti dijawab dengan senang hati. Iya. Nah, jadi itu ya talk show kita hari ini. Kita sudah melewati satu langkah semakin lebih dekat dengan skema, semakin menjalin kerjasama dengan teman-teman baik calon anggota maupun anggota skema. Nah, sekarang kita melanjutkan ke sesi jangan. Terima kasih dulu buat Kak Novi. Terima kasih buat Kak Novi ya karena sudah mau jadi narasumber buat teman-teman calon anggota skema untuk lebih kenal lagi sama skema. Dan juga Kak Reza tadi ya. Terima kasih juga walaupun masih ada kendala sinyal tapi tidak mengurangi rasa terima kasih saya dan teman-teman dan calon anggota sebagai narasumber. Baik, saya kembalikan lagi kepada Kak Rafli untuk melanjutkan acara Open House skema hari ini. Baik, terima kasih Kusum, Novia, dan Reza, sama teman-teman semua yang udah keseruan kita tanya jawab. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan lagi, boleh ditanyakan di grup. Selanjutnya kita mau seru-seruan nih, kita refresh otak dulu. Jadi kita ada gamesnya itu quiz di Quizizz, terdiri dari beberapa pertanyaan yang teman-teman harus jawab. Nanti ada poin sama peringkatnya. Jadi hitungannya kayak lomba ya teman-teman. Nanti 3 peringkat teratas akan dapat hadiah dari panitia. Panitia boleh, Hendry, dibantu share screen sama di-share link Quizizz-nya. Iya Kak, bentar Kak. Itu udah di-share kok. Oh, udah, iya, oke. Share screen dulu ya. Oke, bentar. Silakan dipandu, Hendry. Pandu. Siapa Pandu? Pengurus boleh ikutan nggak nih? Nggak boleh. Nanti nggak boleh. menang. Ya. Boleh ikut seru-seruan aja. Isi namanya. Langsung menang. Linknya ada di chat ya. Terus kalau misalnya mau masuk lewat kode juga ada nih, enter join code 955852.
Ayo pada ikutan, nanti dapat hadiah. Kalau bisa pakai nama asli ya guys. Iya, nanti Iya, soalnya guys. ada hadiah. Nah, udah Ya, rame. teman. Ini yang off-cam masih belum banyak ya. Yang off-cam mungkin boleh on-cam. Kecuali yang ada kendala ya, nggak apa-apa kalau ada kendala. Yuk guys, join guys. Hadiahnya mobil. Belum bilang. Legend. Ya udah 17 nih. Dari 64 orang. 64. Ayo panitia juga boleh ikutan, tapi kalau menang ada hadiah. Ayo Widi, katanya mau ikutan nih. Yang kemarin menang. Juara 1. Gue mau ikut lagi nih. Pukul 8 guys. belum. Ada tadi juga biarin. Berapa orang nih? 33 ya. Ayo, separuh lagi nih. Yuk. Bagian lagi. Ini ada hadiah soalnya. Lumayan kan? Ayo guys, pada ikut. Hadiahnya menarik loh. Hadiahnya apa? Dapat apa? Hadiahnya 2M. Menarik banget pokoknya hadiahnya. Hadiahnya 2M. Jadi ayo semuanya ikutan. Ayo. 45 orang kita mulai. Hadiahnya apa, Kak? Hadiahnya 2M. Makasih, Mas. Pokoknya menarik banget deh, Kak. Tunggu aja. Iya. Oh, berarti kurang sih. Ya guys. 38. 45 orang kita mulai. Oke. Tiga 9. Penasaran nggak sih soalnya tentang apa? Penasaran banget. Susah nggak sih soalnya? Nggak tahu deh. Gampang. Ini 6 orang lagi nih. 5 lagi. Ayo 4 lagi. Atau tunggu aja kali ya sampai ini peserta ada berapa ya? Ada 64. 63. 63 dikurangin 15. 14. 3 lagi. Kak, maaf Kak, mau nanya. Iya, nanya apa, Kak? Ini saya udah ada belum sih Kak namanya? Siapa namanya? Salma. Salma ada. Salma ada. Kasih Kak. Ini nanti mulainya bareng-bareng ya. Jadi kalian standby aja di quiznya. Jadi kita mulai startnya bareng-bareng. Ayo 2 orang lagi. Ayo yang lain gabung biar cepat mainnya. Ayo siapa tahu dapat hadiah. Seru tahu. Lagi. Kalau yang dari tadi dengerin pasti tahu deh. Bisa jawabnya lancar. Soalnya ada berapa, Kak? 20. Aduh, saya nggak nyimak dari awal lagi, Kak. Ayo. Gak apa-apa, tangting-tung aja, kali aja menang. Pokoknya kalau yang nyimak dari awal pasti bakalan bisa jawab dengan lancar. Yuk satu lagi guys. Standby ya guys. Di quiznya. Nah udah. Yuk kita mulai. 1. Tunggu. Ini masih ada lagi kayaknya. Jadi mau. Itu tadi 46. Sampai 50 mungkin. Ya udah sampai 100 aja kalian. Siapa nih belum join? Ayo ada yang mau ditungguin lagi gak nih? Yang masih kendala boleh bilang biar nggak ketinggalan. Hadiah yuk.
Hadiahnya Hendry nih. Udah jelas. Yang nggak ada lagi ya. Kita mulai aja ya. Bismillah dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Yuk siap-siap kalian. Musiknya nyalain dulu nih. Hah? Apa? Satu. Musiknya. Udah. Jalan di luar. Sinyal ya? Wah, seru banget nih. Ayo jadi komentator Hendry. Salma nomor 1 nih. Gila. Dibalas sama Mia langsung. Muhammad Iqbal ya Mia juga jago. Aduh, bunga makan gak bagi-bagi. Saat ini iya, Emerson. Wih, Syaef kedua nih. Panitia kalau menang nggak dapat hadiah ya. Hadiahnya kita lihat ke teman-teman calon anggota yang bawah. Jadi Mia atas nomor 1 nih. Nggak turun-turun. Wah, dibalap sama Hani.
Ini menang ada dapat hadiah ya. Udah belum, Dri? Hendri. Kak, maaf mau tanya. Oh iya, tanya apa? Jawabannya harus percis banget ya, maksudnya kalau misalnya beda spasinya aja salah juga ya? Gimana, Dri? Mic-nya open. Iya benar-benar ada yang Iya, kalau begitu. salah spasi ini salah. Oke, Kak, makasih banyak. Yang Sri Kaya itu Kak. Nggak masuk rapat kok. Kan kalau jadi apa nih? LBS ditunggu teman-temannya belum selesai. Sama kali tadi.
Wih, jago banget nih Hairul. Langsung kedua anjir. Iya, gimana? Mantap guys. Aduh. Iseng-iseng aja Kak. Berhadiah. Hairul Naufal. Udah semua ya? Coba ya. Masih ada ya? Itu yang bawah belum sama sekali ngisi ya? Oh, dia keluar deh. Yang mana tuh? 3 orang ya? Iya. Ayo Harasta bisa yuk. Ayo Harasta bisa yuk. Jadi yang satu. Wih, disusul lagi guys sama Harasta guys. Wih, gila. Jadi, oke. Anjay. Wih, pindah ke 1. Keren. Langsung yang 1. Diam-diam menyusul ya. Masih ada April. Dinda. Ayo yang juara 1 dapat Hendry nanti. Dapat Rafil, dapat Bang Aksi. Udah kali ya Kak? Kayaknya udah pasti menang ya harus. Yang bawah udah semua belum? Udah, ini kan nggak jalan-jalan mereka. Nggak jalan? Enggak. Oke. Udah ya. Screenshot dulu guys, bentar. Udah. Udah, Dri. Udah. Udah langsung ngumumin aja pemenangnya. Oke, kita end dulu. Oke, kita lihat juara 3 ada Hoirul Anam Ardiansyah. Tapi jangan lupa di SS ya, kalau misalkan itu benar kalian. Terus yang kedua ada Mia Angelina, terus yang ketiga ada yang juara pertama ada Arasta Devina Putri. Jangan lupa di SS.
buat nunjukin kalau itu benar kalian. Oke. Udah Kak. Udah nih Kak sesi mainnya. Oke, selamat buat yang juara 1, 2, 3. Ada hadiah ya. Hadiahnya apa? Rahasia, nanti dikasih. Dihubungin Iya, sama 2M. 2M. Makasih. Iya, makasih. Nanti dihubungin sama panitia ya. Oke Kak, terima Oke. kasih Kak. Oke, kalau udah kita cek jargon dulu nih. Cek sound. Cek jargon dulu. Ini teman-teman boleh open dulu mic-nya semuanya. Udah Kak, dari kemarin. Nggak nanya, saya nggak nanya Yuk, Anda. semangat yuk. Yang saya nanya yang lain. Ya, yang bisa on cam dulu yuk. Oke. Yuk. Tadi ada ingat gak jargonnya apa? Saya refresh lagi ya. Kalau saya bilang UKM skema, kalian bilang Salam olahraga. gue lupa. Salam olahraga. Salam skema, salam peneliti. Jadi kalau saya bilang UKM skema, kalian jawab UKM skema. Keder sih gue. Bentar. Kalau saya bilang UKM skema, kalian jawab salam skema, salam peneliti. Salam skema, salam peneliti. Yuk, ini maaf nggak bisa kencang-kencang ya. 1, 2, 3. UKM skema. Salam skema. Salam peneliti. Oke, good. Tapi masih kurang. Ayo lagi. UKM skema. Ayo yang semangat dong. Salam skema, salam peneliti. Ulang. Skema, salam peneliti. Ulang. UKM skema. Salam skema, salam peneliti. Good. Pakai tangan dong. Tangan apa? Tangannya dikepal gitu. Oke, kita udah selesai ini. Kenapa? Putus. Kayak gini Kak Rafli. Ya. Coba ulang lagi ayo. Oh, mau ulang lagi. Oke. Kayak gini ya teman-teman. Salam Iya, skema, kayak gini. salam peneliti. Gini. Ayo, siap ya. Ayo on cam 1. semua dong. Kalau bisa. Ayo mulai ya. 1, 2, 3. Salam skema. Salam peneliti. Salam peneliti. Salam peneliti. Nggak kompak ya? Ulang ya. 1, 2, 3. UKM skema. Salam skema, salam peneliti. Salam peneliti. Oke. Udah ya. Oke, acara selanjutnya yaitu kesan dan pesan. Nah, ini nanti di-share ya. Kita bikin kesan-pesannya itu di Menti. Nanti teman-teman boleh isi pesan-pesannya. Udah di-share belum? Ya, guys. Oh iya, udah. Udah, Kak. Nah, itu udah di-share ya di room chat. Terus di-share screen juga ya itu. Iya, Kak. Ayo Kak operator bisa di-share screen. Kalian teman-teman isi pesan-pesannya, nanti kita bacain nih sama teman-teman pengurus. Itu anonim kan namanya ya? Iya Kak, anonim Kak. Anonim ya. Jadi Nama-nama bebas kalian mau. ada, Kak. Tenang aja. Kak, guys, diklik linknya. Kalau enggak itu aja pakai kode no. Enter code. Ditunggu guys. Itu juga. Kak, udah ada yang jawab Kak. Baru 1 ya? Iya. 1 tingkat padat. Bagus. Ini kita tunggu ya. Teman-teman panitia bantu bacain ya. Iya Kak. Kan baru 1 Kak, gimana Kak? Iya kan ntar bilang. Guys. Kita baru 1 orang doang sih. Kalau mengisi terus-terusan juga bisa loh guys. Yuk, yang lain isi juga yuk. Yuk. Ayo dong yang lain. Seru banget, kakaknya juga asik. Sukses terus buat UKM skema. Asik.
Asik tuh. Makin menambah semangat saya untuk ikut bergabung dengan rekan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sama-sama. Seru banget ada aku. Seru, bermanfaat dan asik. Seru, moderatornya gokil parah kan? Moderatornya gokil. Siapa nih? Makasih. Bagus MC dong. nggak gokil nih. Pintar dia. MC nggak gokil ini. Sangat baik. Seru banget. MC Pokoknya pengen the best lah. dipuji guys. Enggak. Udah. Bercanda. Ya nggak Ke apa-apa. bawahin deh, Hen. Ke bawahin dong, Hen. Bukan aku Kak yang ingin Kak. Oh iya maaf, Kak Hani ya. Di scroll ke bawah. Oke. Ini Kak aku tulis juga Kak buat MC deh. Iya. Ngapain? MC-nya gitu. Ini siapa nih? Kesan dari saya ketika mengikuti open house sangat seru. Kakak-kakaknya baik. Pokoknya the best. Sarannya insya Allah. Apa nih? Nggak ada. Sarannya nggak ada. MC-nya keren. Ini Henry yang nulis nih masih. Lu nulis itu. Wih, soal kuisnya bikin nagih. Nagih banget. MC-nya keren. Itu kayaknya bikin sendiri tuh MC tulisannya di caption. MC-nya itu tuh bikin Astagfirullah. sendiri. Diem dong. Jangan guys tahu. Gitu. Tahu Aduh, ya divisi apa yang Allah. sana semoga Kang Siama lagi berkembang ke depannya. Amin. Ayo Kak ke bawah lagi Kak. Terima kasih atas sharingnya. Bermanfaat sekali untuk kami calon anggota. Oke. Soal kuisnya kurang. Oh kurang lu soal kuisnya. Seru Besok dan makin 50. kepo nih dengan UKM skema. Nanti Ayo, kuisnya 50 deh. ya kegiatannya biar rasa keponya terbayarkan. Hati kepo. Seru Tak kepo maka tak menyenangkan. kenal. Ayo. Gimana, Hen? Apa? Tak kepo maka tak kenal. Aneh. Iya aneh. Baru kan? Aku mengatakan. Oke. Scroll ke bawah lagi Hani. Scroll lagi ke bawah. Ayo Kak ke bawah terus Kak sampai nemu daftar pustaka. Kan baru sampai bab 2. Gimana dong? Oh gitu baru sampai berdua. Aduh kok curcol sih Kak. Nih, bentar. Aduh, baik dan Ini, cantik. Masya Allah, terima kasih. Siapa itu tadi ya? ada yang bilang kurang breaking-nya kurang ya. Iya benar, 20 pertanyaan kurang. Besok 50 gitu ya. Jadi sedikit agak boring. Oh, makasih Iya. masukannya. Iya, kurang 20 ya. Oke. Dan dulu kita tambahin. Iya. 50 gitu ya. Terima kasih banyak untuk Bapak. Bapak siapa? Good job. Banyak untuk Bapak Baik dan cantik. Hahaha. Jangan panitia maupun peserta. Tapi ini yang Show-nya bermanfaat dan totally pertanyaan saya tentang skema akhirnya terjawab. Masya Allah. seru banget, kakaknya juga asik semua, makin tambah semangat buat gabung. I love you Kak Novia. Itu siapa tuh? Love you Kak Novia. Oh my kayaknya. God. Aduh, siapa tuh? Jangan Novia nulis sendiri. Ya apa ini? Nop. Jawab dong Kak Novia, itu dibilang I love you. I love you tuh Gak gitu tahu dong. siapa. Wait. Love me too gitu Itu dong. siapa yang I nulis love me Mutiara too. lucu? Siapa yang nulis tuh? Lu ya? Kesannya Kak Mutiara lucu. Bukan. Tuh Siapa lu tuh yang kayaknya nulis? nih, please gak mungkin. No. Bukan gue yang nulis, siapa? Gue pengen tahu. Lewatin gue dulu. Sukses terus buat skema. Iya, kayaknya ada yang kenal. Oh, kayaknya itu si Reka tuh. Mereka. Jawaban Bukan cowok berarti ya? Iyalah. Kalau cowok lewatin gue dulu. Iya. Aduh. Canda. Serem banget. Berarti ada yang nyontek Google nih Kak, kayaknya Kak ngerjain kuisnya Kak. Kenapa tuh ya, Bang? Bawah deh, tadi ada yang jawab gitu. Ada yang apa? Bawah deh, ada yang jawab. Lagi ke bawah. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Kakak semuanya, baik tamu undangan, panitia maupun peserta. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya pribadi. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga. Mana yang tadi ya? Ada ke bawah.
Duh, gue bacanya I love you kamu Kanopia Iya mulu. sama. Kita nggak ada ya Kak Widi, nggak ada yang I love Iya, ya you-in. Allah. Kayak gimana Nah, nih? Kak Widi hari ini cantik banget gitu. Ih, nggak ada ya. Ya ya udah udah. bentar ya, Bi. Kita Bentar, buka Bi. bentar Dikit kita aja. Astagfirullah, Aden. Jadi selama ini kamu dalang. Enggak. senang banget bisa ikut open house Seru UKM. banget kan, nambah Kita pengetahuan kegiatan juga tentang cuci skema mata. yang Cuci tadinya mata, masih cuci hati, cuci abu-abu. pikiran, cuci baju semua bisa. Bagus. Yang tadinya masih abu-abu, Semoga sekarang udah hitam belum? semoga Kan makin jadi jaya mak- kalau bisa sih kan cepet-cepet jadi ketemu. makin kereng gitu. Amin. Keren Om dan Keren Om dan Tante. Tante. Udah, Tua Aduh, banget. ayo. Om, Anjay. Tante. Senang. Ini sih paling lucu sih. Senang banget bisa ikut open house UKM. Jadi tahu kegiatannya bisa cuci mata, cuci hati, cuci pikiran, cuci baju, cuci piring juga bisa. Duh. Semoga UKM makin jaya. Amin. Cuci mata. Semoga cepet bertemu. Gue cepet offline Iya, ya kita ya. amin. Amin. Nggak ada lagi ya, Pak? 35 ya. Berarti berapa lagi? 4 lagi ya? Ayo. Ini sih ada 58 yang gabung, Kak. Dokumentasi. Udah belum? Belum. Masih ada yang nulis. Sebelumnya terima kasih. Sama. Ya. No, jawaban soal kuisnya di Google. Iya. Berarti nanti kayak kamu ya. Lagi ini. Udah kayaknya. Oh, jawaban soal kuisnya banyak di Google. Iya. Waduh. Dia nyontek. Google banyak yang nyontek ya, sama Jim Henry. Benar-benar bikin. Gue bisa lebih mengetahui lagi tentang skema. Udah kayaknya udah nggak ada lagi nih sampai 36. Udah dibacain juga sebagian. Kita lanjut ya. Iya Kak, boleh Kak. Kita lanjut ke yang udah ini nih, udah yang isi. Oh iya. Oke, makasih buat teman-teman yang udah menyampaikan. Oh iya, nih sebelum dokumentasi mau disampaikan lagi nih. Kan kemarin udah pada isi form minat bakat ya. Nanti buat itu nanti kalau ya udah yang isi minat bakat nanti akan dibagi kelompok. Bagi kelompoknya untuk pembinaan internal berdasarkan form minat bakat itu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum mengisi form minat bakat, dimohon untuk segera mengisi karena nanti akan dibagi kelompok dan pengumumannya nanti akan diinfokan lagi ke grup. Selanjutnya dokumentasi. Operator boleh bantu dokumentasi. Ini sebelumnya open Ada on cam cam dulu dulu semuanya yuk. ya. Yuk pada on cam dulu. Kalau bisa pakai background, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Biar di foto ada. Oh, siapa yang dokumentasiin? Mana dokumentasinya? Siapa, Kak Fawas? Apakah Henry? Bentar ya, ambil kamera dulu. Kalau enggak, aku aja nggak apa-apa. Udah kamu. Udah muncul semua belum? Belum ya? Baru dikit orang. Ya ampun, itu satu layar bertiga ya, Kak Novia. Iya, Boti. Ya Allah, Boti. Pada ngakak gitu loh. Kasih aba-aba Henry ya? Oh, gue. Ini siapa? Oh, yang Siapa yang foto? Yang foto siapa? Oh, Kak Widi, oke. Ya. Oke. Ayo, kasih aba-aba ya. Siap-siap cantik ya. 1, 2, 3. Dah. Oh, bunyi lagi slide lagi. Lagi. Ya. Gaya bebas. 1, 2, 3. Lagi yang terakhir. 1. Ada 3 slide ini. 1, 2, 3. Yang slide ketiga padahal nggak ada mukanya semua. 1, 2. Udah, makasih semuanya teman-teman. Lagi dong, satu lagi dong. Coba satu lagi. Lagi dong. Boleh. Dari awal. Bumerang Ayo. dong, Kak, boleh nggak, Kak? Gaya bebas ya. Ya, lagi. Ya. Selalu 1, 2, 3. Sip. Yang kedua dong. Udah, Pi. Oke. Oh, Oke.
Udah. Udah. Ya, kalau lupa pakai filter, Kak. Oke. Lupa, Kak. Ya Allah. Oh, mau lagi pakai filter. Yang punya filter pakai aja. Filter Oh, lagi. masker kayak kan ada tuh. Filter alien itu ya? Udah kok, udah. Nggak kerasa. Gue lanjut ya. Ya. Ke grup, Kak. Boleh. Iya, nanti kalau udah Oke, selesai telah dikirim sampai ya. kita pada penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman, para hadirin, calon anggota skema. Semoga kegiatan open house ini bermanfaat dan memberikan motivasi buat teman-teman semua agar terus semangat dan semakin yakin buat jadi bagian UKM skema. Karena skema bukan sekedar organisasi, tapi kita ini keluarga. Saya selaku MC sekaligus mewakili teman-teman panitia yang lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sebelum acara tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di kegiatan skema yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya teman-teman. Makasih semuanya yang udah hadir. Nyempetin Ya. waktunya buat Makasih juga, Kak. hadir. Makasih Ya, semuanya. sama-sama. Oh iya, buat yang tadi menang jangan lupa di-chat, jangan lupa ngechat panitia ya. Mia, Kak Khairul, sama Harasta ya. Ya, Rasta jangan lupa. Kalau nggak mau dapet, Selamat. Harasta Farawiye. Yeay. Karirun ketawa mulu. Ketawain apa sih, Kak? Itu ngeliatin si Pawas kayaknya, noh. Emang aneh. Pawas. Ada aja emang gebrakan. Apa? Halo Saeb, ada apa Eb? Alhamdulillah udah wisuda. Saeb. Saeb, aku belum dengar suaramu loh, Saeb. Ayo, Saeb itu CS lu khusus. Ini operator nggak ada yang mau nyetel lagu nih, operator? Dulu, di stop dulu recordingnya. Oh, recordingnya stop dulu. Ya, recordnya. Recordingnya stop dulu. Lagu apa tuh? Lagu Ya, laguan. Reka, boleh kok keluar. Dadah.